Baiklah, saya akan menjelaskan sistem hukum Indonesia mengenai hukum dagang dengan materi perusahaan. Yang pertama mengenai definisi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk kepemilikan bisnis yang mengatasi batasan semua bentuk kepemilikan lainnya, seperti perusahaan dagang tunggal, HUF, kemitraan, dan lain-lain. Hukum perusahaan adalah undang-undang di mana pembentukan, pendaftaran, atau pendirian, tata kelola, dan pembubaran perusahaan diatur dan dikendalikan. Lalu mengenai fitur perusahaan. Di dalam perusahaan terdapat orang buatan, yang dimana entitas hukum dengan hak kontraktual. Lalu yang kedua, asosiasi berbadan hukum. Ini terdaftar secara legal sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, badan hukum terpisah, pemisahan antara perusahaan dan anggotanya. Lalu yang keempat, keberadaan abadi, tidak bergantung pada kehidupan anggota. Lalu yang kelima, segel umum, stempel sebagai tanda tangan hukum perusahaan. Yang keenam, tanggung jawab terbatas, di mana anggota hanya bertanggung jawab atas sahamnya. Lalu yang ketujuh, saham yang dapat dipindah tangankan, merupakan hak untuk mengalihkan saham sesuai ketentuan hukum. Lalu, macam-macam perusahaan. Berdasarkan kriteria pendiriannya, saham ini ada 3. Yang pertama, perusahaan sewaan, yang merupakan perusahaan yang didirikan di bawah piagam khusus yang diberikan oleh Raja dan Ratu. Lalu yang kedua, perusahaan hukum. Perusahaan ini didirikan oleh undang-undang khusus yang disahkan di parlemen atau badan legislatif negara bagian manapun. Lalu yang ketiga, perusahaan terdaftar, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 atau undang-undang lain yang disahkan sebelumnya. Lalu, berdasarkan kewajiban, perusahaan ini dibatasi oleh saham, perusahaan yang dibatasi oleh jaminan, perusahaan yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, berdasarkan anggotanya. Ada perusahaan swasta dan juga perusahaan umum. Lalu, berdasarkan kepemilikan, ada kepemilikan tunggal, kemitraan, dan perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk keuntungan bersama. Lalu, kepribadian perusahaan. Kepribadian perusahaan adalah konsep fundamental dalam hukum bisnis yang mengakui perusahaan sebagai entitas hukum yang mandiri dengan hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari pemiliknya. Konsep ini memberikan kejelasan hukum, memfasilitasi transaksi bisnis, dan dalam banyak kasus memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada para pemegang saham. Seperti pada kasus Salomon dan Salomon & Co. pada tahun 1897 adalah tonggak penting dalam hukum perusahaan Inggris yang menegaskan prinsip badan hukum terpisah. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan adalah entitas hukum yang berbeda dari pemilik utamanya. Meskipun ia memegang sebagian besar saham, akibatnya utang perusahaan adalah utang perusahaan itu sendiri, bukan utang pribadi Mr. Solomon. Lalu, mengenai perusahaan sebagai bagian masyarakat. Perusahaan sebagai bagian masyarakat ini bukan sekadar ekonomi, perusahaan juga termasuk dalam kontribusi ekonomi, memiliki peran sosial, memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan, lalu sebagai mitra komunitas, sebagai pembentuk budaya, saling menguntungkan, memiliki tanggung jawab besar, dan memiliki nilai bersama. Masuk ke kesimpulan, perusahaan adalah sebuah entitas hukum yang terorganisir dengan fitur-fitur khas yang membedakannya dari bentuk usaha lain. Beragam jenis dari perusahaan berdasarkan kriteria pendirian, kepemilikan, tanggung jawab, dan jumlah anggota. Konsep kepribadian perusahaan menjadi landasan penting yang membatasi tanggung jawab pemilik, terutama pada PT, dan menjamin keberlanjutan eksistensi perusahaan. Perusahaan memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk dan jasa, membayar pajak, mendorong inovasi, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk beroperasi secara etis, bertanggung jawab dan berkelanjutan, menciptakan nilai tidak hanya bagi pemegang saham, tapi juga bagi masyarakat luas. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hukum dagang, yaitu perusahaan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.